Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dipicu cekcok di jalan, seorang dokter dikeroyok dan diserang oleh kepala desa dan warga di Indramayu. Pembunuhan IRT dalam rumah, tersangka ternyata tetangga yang kerap jadi pembeli di warung korban. Jasad penjaga kontrakan ditemukan tewas di dalam toren di Kabupaten Tasikmalaya. Kita ke kasus pembunuhan wanita di Kota Cimahi. Buron sepekan, polisi menangkap lelaki yang menganiaya korban hingga tewas. Rupanya tersangka adalah tetangga yang kerap jadi pembeli di warung korban. Jangan kamu tega-teganya, saya kira nggak nyangka kamu lungguh tapi muni. Suami Tati Kurniawati meluapkan emosinya kepada tersangka Wawan Sumpena saat gelar perkara kasus pembunuhan di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Suami korban tidak menyangka tetangga yang selama ini saling tegur sapa justru menjadi tersangka yang mencabut nyawa istrinya. Benar Pak, saya mah utang nyawa harus dibayar nyawa. Ada aturannya yang ini, udah. Ya. Suami korban bahkan meminta polisi menjatuhi hukuman seberat-beratnya kepada tersangka. Pria 31 tahun itu akhirnya tertangkap setelah buron sejak melakukan pembunuhan terhadap wanita berusia 55 tahun di Gang Anggrek, Kelurahan Utama Kota Cimahi pada 20 Oktober 2025. Pria yang bekerja sebagai buruh pabrik ditangkap di sebuah penginapan. Motif pembunuhan dilatar belakangi sakit hati. Tersangka sempat beli setengah bungkus rokok dan kopi. Kemudian pada saat akan membayar, pada saat dibuka dompetnya, isi dompet tersangka 20.000. Di situ muncullah celetukan daripada korban, dia disampaikan. Yang itu yang membuat akhirnya tersangka sakit hati. Disampaikan bahwasanya kembali kata-katanya terulang. Korban tersangka bilang suami istri bekerja, kenapa uangnya masih kurang? Seketika itu tersangka langsung naik hitam, emosi. Dan kemudian yang korban yang dalam kondisi masih menyapu, diambillah palu yang ada di sini. Ini palu yang ada di sini. Ini palu milik korban yang ada di sekitar situ. Pembunuhan terjadi di rumah korban yang juga dijadikan warung. Saat itu korban hanya sendirian di rumah, sedangkan suami sedang bekerja keluar kota. Tidak hanya membunuh korban, tersangka juga menggasak uang dagangan 5 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Ada cara unik untuk warga RW 04 Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kopo, Kota Bandung yang memasang spanduk para pelaku pembuang sampah sembarangan. Warga akhirnya geram dan memasang wajah para pelaku di sebuah spanduk yang dipasang di sepanjang jalan RW 04. Para pelaku pembuang sampah sembarangan tertangkap kamera CCTV. Rekaman CCTV ini lalu diprint dan dibuat spanduk di sepanjang jalan RW 04 atau Jalan Haji Topek. Spanduk menunjukkan wajah-wajah para pembuang sampah sembarangan. Ini dilakukan warga karena merasa geram lingkungan mereka seringkali dikotori oleh sampah yang dibuang oleh orang yang tak dikenal. Lewat orang yang lewat ngalung-ngalungkan pada lemparin sampah gitu. Jadi kadang-kadang ya susah dicegah gitu. Wah, bisa kadang-kadang kalau lagi ngagunuk bisa 20 keresek gitu, 15 keresek. Tetapi tidak berhenti di situ. Dari kamera CCTV juga terlihat ada yang sempat berusaha merobek spanduk. Spanduk itu? Ya, mungkin ya pelakunya juga gitu kan. Mungkin pelakunya juga, mungkin dia merasa malu atau kesal ya dicabut itunya siapa sih spanduknya. Makanya diviralin lagi sama Pak RW. Cara ini diharapkan memberi efek jerah untuk para pembuang sampah sembarangan. Karena mungkin saja rumah sang pembuang sampah yang akan tergenang banjir karena sampah yang ia buang sendiri. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Lagi-lagi ratusan pelajar di Bandung Barat keracunan massal usai menyantap menu makan bergizi gratis. Belasan siswa masih terbaring di rumah sakit.
Keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis kembali dialami pelajar di Bandung Barat. Totalnya mencapai 125 orang. Ratusan korban ini terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA. Hingga Rabu pagi, RSUD Lembang masih merawat 19 pelajar yang didominasi dari SMP Negeri 4 Lembang. Para siswa ini mengeluhkan gejala keracunan seperti mual, muntah hingga sesak napas. Gejala serupa turut dialami satu pasien dewasa yang mengonsumsi hidangan MBG milik anaknya. Saat ini seluruh pasien masih dalam tahap pemulihan dan observasi tim medis. Maghrib ya, maghrib mulai berdatangan. Kita udah menyiapkan pertama 6 bed, tapi kunjungan datang terus sampai malam tuh kita tambah sampai 24 bed. 19 pasien. Keluhan pencernaan, semua ada yang nyeri ulu hati, mules, ada beberapa juga yang sesek gitu. Ada yang sampai muntah-muntah apa? Muntah-muntah beberapa ya kan, tapi muntah gejala ringan ke sedang. Siswa keracunan mulai dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan di Bandung Barat pada Selasa malam. Gejala keracunan dirasakan pada interval atau durasi berbeda usai mengonsumsi hidangan MBG di sekolah pada Selasa siang. Kalau tadi itu informasi 115 orang, kurang lebih lah gitu. Mungkin kami belum menerima lagi data yang akurat, yang mudah-mudahan dari jumlah itu kurang lebih 115 orang tidak bertambah lagi. Ini dari SMP 4 yang mayoritas. Untuk menyelidiki kasus ini, sampel menu MBG saat ini masih diperiksa di laboratorium. Sementara guna mengantisipasi lonjakan pasien, tim medis dan mobil ambulans telah disiagakan di posko darurat kantor desa Lembang. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan bisa ditemukan di SPBU. Tidak percaya? Saya ajak Anda ke SPBU Hijau atau Green Energy Station Gas yang salah satunya ada di Dago, Bandung. Kita ulas fasilitas hingga dampak lingkungan dari hadirnya SPBU Gas. Nah, kalau udah selesai masak kayak tadi, minyaknya ini jangan dibuang. Selain bisa berdampak buruk pada lingkungan, ternyata minyak jelantah bisa kita sulap jadi uang. Caranya cek dulu tempat penukaran minyak jelantah terdekat. Ubah jelantah jadi rupiah pakai U-Collect Box ini sudah ada di 35 titik yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Nah, kalau sudah dapat tempatnya, langsung saja gas. Jadi, harga minyak jelantah ini Rp5.000 sampai Rp6.000 per liter. Minimal stor 1 liter dan maksimal 40 liter. Namun buat Anda yang sibuk dan gak sempat setor sendiri, gak usah khawatir. Ada fasilitas jemput. Kayak petugas ini, yang lagi setor jelantah hasil layanan jemput, yang sekali stornya bisa 40 liter lebih dalam sehari. Setoran minyak jelantah saya selesai. Sekarang tinggal cek aplikasi dan uang langsung masuk ke saldo. Nantinya minyak jelantah ini bakal dibawa ke kilang Cilacap, lalu diproses jadi bahan bakar pesawat atau Sustainable Aviation Fuel SAF. Keren kan? Minyak dari dapur jadi aftur yang berstandar internasional. Tepat di samping U-Collect Box ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Hadirnya SPKLU di SPBU mungkin membingungkan. Namun bagi penggunanya tidak demikian karena banyak keunggulannya. Termasuk yang daya ngisinya lumayan cepat ya, lumayan tinggi, lumayan kencang, jadinya nunggu setengah jam tuh udah dapat persentase baterainya udah lumayan tinggi gitu. Harga termasuk relatif murah ya, soalnya kan kita di sini bisa belanja dapat ngecas gratis istilahnya gitu. Habis itu ya kayak fasilitas toilet, fasilitas tunggunya, ada minimarketnya juga, enak juga sih. Jadi SPKLU di SPBU itu bentuk dari keberlanjutan energi atau bahasa kerennya sustainability untuk lingkungan sosial dan ekonomi. Begitu juga dengan hadirnya U-Collect Box. Biasanya transaksinya ada sampai
10 kendaraan lah untuk saat ini ya. Lumayan termasuk cepat pertumbuhannya. Tadinya agak worry menggunakan kendaraan listrik, sekarang lebih mudah mendapatkan dan mengaksesnya, apalagi ini termasuk di tengah kota ya. Terus yang ini yang sangat ramai terkait pengelolaan minyak jelantah gitu yang bisa menjadi uang gitu ya. Dan ke lingkungan juga sangat mendukung ya untuk lingkungan jadi lebih ramah lingkungan. Bentuk dukungan terhadap energi ramah lingkungan juga bisa dilihat dari atas SPBU. Adanya panel surya ini mampu memasok 20% operasional listrik yang ada di SPBU Pertamina Dago. Mulai dari operasional lampu hingga dispenser BBM. Lihat tuh, total energi yang dihasilkan sejak panel surya beroperasi sudah 114 megawatt. Jika dikonversi, reduksi emisi karbon mencapai 93 ton karbon dioksida. Atau setara kerja penyerapan karbon 4.000 lebih pohon dalam setahun. Yang buat saya penasaran dari tadi, kenapa ya SPBU-nya ini dominasinya warna hijau? Padahal kan biasanya SPBU itu dominasinya kalau nggak warna merah, ya biru kan? Ternyata perbedaan itu pada jenis BBM-nya. Di SPBU hijau atau Green Energy Station Gas menyediakan BBM Pertamax yang ramah lingkungan dan high tier. Dari sisi gas buangnya tadi ya, emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan juga lebih rendah. Dengan dia oktan tinggi ya, pembakarannya lebih sempurna. Yang ketiga adalah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Karena etanolnya kan kita tahu bisa dari tebu, bisa dari jagung, sorghum, atau bahan bakar nabati lainnya lah yang memang dipakai, diolah sedemikian rupa menjadi etanol yang bisa dipakai untuk menjadi bahan bakar kendaraan. Saat ini sudah ada 443 SPBU gas tersebar di seluruh tanah air. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penerapan bahan bakar dengan sulfur di bawah 50 ppm tercapai 100% di seluruh tanah air pada tahun 2028. Jika itu tercapai, ekonomi sirkular terwujud. Tak hanya menciptakan ekosistem hijau, tetapi kita pun sehat. Soalnya BBM yang sesuai standar Euro 4 ternyata mampu mereduksi penurunan infeksi paru hingga 86%. Menghadirkan solusi energi terpadu lewat ragam fasilitas di satu tempat menjadi langkah tepat menuju pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Mbak, mau order? Oke. Nah, bonusnya, uang hasil tukar minyak jelantah tadi bisa kita pakai sebagai uang jajan tambahan. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan.